Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-faqihu, berkata Imam al-faqih, sang pengarang kitab ini, rahimahullahu ta'ala, semoga Allah ta'ala memberikan rahmat kepadanya. Haddasana, menceritakan kepada kami, Abul Qasimi, Imam Abul Qasim Abdurrahman bin Muhammad Asy-Syabidi, namanya Abdurrahman bin Muhammad Asy-Syabadi. Qala, dia berkata, haddasana Faris bin Marduwaihin, telah menceritakan kepada kami Imam Faris bin Marduwaih. Qala, dia berkata, haddasana, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al-Fadl, yakni Imam Muhammad bin Al-Fadl. Qala, dia berkata, haddasana, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ubaidin, Imam Muhammad bin Ubaid. Qala, dia berkata, haddasana, telah menceritakan kepada kami Ibrahimu, Imam Ibrahim. Qala, dia berkata, haddasana, telah menceritakan kepada kami Abu Muawiyah, Imam Abu Muawiyah. An Bishr bin Salmana, dari Imam Bishr bin Salman. An Ubaidin, dari Imam Ubaid. An Abana bin Ishaq, dari Imam Aban bin Ishaq. Anis Sabahi bin Muhammad Al-Bajali, dari Imam As-Sabah bin Muhammad Al-Bajali. An Murrah Al-Hamadani, dari Imam Murrah Al-Hamadani. An Abdullah bin Mas'udin, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala. Ini jadi orang kalau meriwayatkan hadis itu diruntut. Saya dapat hadis ini dari siapa? Siapa dari siapa? Siapa dari siapa? Siapa dari siapa? Terus sampai ke sahabat Abdullah bin Mas'ud. Nah, itu namanya mu'an'an, berkesinambungan. Qala, dia berkata, qala Rasulullah, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walladzi nafsi biyadihi la yuslimu abdun hatta yaslaman nasu min qalbihi wa lisanihi wa yadihi wa la yu'minu abdun hatta ya'mana jaruhu bawa'iqahu. Qulna ya Rasulullah wa ma bawa'iquhu? Qala ghashuhu wa dhulmuhu. Bersabda Rasulullah SAW, walladzi nafsi biyadihi, dan demi zat yang jiwaku ada dalam genggamannya, la yuslimu, tidak dianggap sebagai orang Islam, tidak dianggap sebagai orang yang beragama Islam, abdun, seorang hamba Allah, hatta yaslaman nasu, sehingga selamat, sehingga orang selamat, min qalbihi, dari hatinya, wa lisanihi, dan lisannya, wa yadihi, dan tangannya. Wa la yu'minu abdun, dan tiada dianggap beriman seorang hamba Allah, hatta ya'mana, sehingga aman, jaruhu, tetangganya, bawa'iqahu, atas perilaku buruknya. Qulna, kami bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma bawa'iquhu, apa itu bawa'iqah? Apa itu yang dimaksud bawa'iqah? Ghashuhu, menganiayanya, wa dhulmuhu, dan berbuat zalim kepadanya. Bapak-bapak, hadirin dan saudara-saudara, ini tentang hakul jar alal jar, hak tetangga atas tetangga. Kalau ada hak, tentu ada kewajiban. Hak tetangga atas tetangga, kewajiban tetangga atas tetangga. Ketika kita menuntut hak dari orang lain, maka
kita juga harus punya kewajiban yang dikerjakan, yang dilaksanakan terhadap orang lain. Hidup jangan sekedar menuntut hak tetapi tidak menjalankan kewajiban. Tapi hidup itu di samping menuntut hak, kita harus melaksanakan kewajiban. Bahwa kita sebagai umat muslim, tugas kita adalah memberikan keselamatan atas orang lain. Kita ketemu sesama muslim, apa yang kita ucapkan? Salam. Salam itu artinya apa? Mendoakan keselamatan. Assalamualaikum, misalnya gitu. Semoga keselamatan tetap atas kalian. Tuh, ucapan selamat itu minimal segitu. Assalamualaikum gitu. Nah, orang menjawabnya boleh sepadan dengannya, lebih bagus kalau lebih sempurna daripada ucapan selamatnya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Itu pas bandrol namanya. Ya, standar. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Nah, lebih bagus. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu namanya sempurna jawabannya. Nah, kita mengucapkan salam itu baku, jangan ada tambahan-tambahan. Orang kita kadang ada yang nambahin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh, ditambahin ta'ala. Gak usah ya. Ya. Yang baku assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa ditambahin gak jawabannya? Apaan tambahannya? Waridwano. Boleh. Tapi itu juga tidak masyhur ya. Karena kata Allah, wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Kalau kamu mendapatkan penghormatan dari orang lain dengan satu kehormatan, maka balaslah penghormatan itu lebih baik, atau paling tidak sepadan dengan penghormatan. Tetangga ngirim oseng tempe, ya balasnya ya oseng tempe. Tetangga ngirim sayur sop, balasannya ngirim sayur asem, itu sepadan ya. Tetangga ngirim tempe goreng, balasnya ayam goreng, nah itu lebih baik. Nah, kita hidup itu seperti itu ya. Hidup itu saling menjaga keselamatan masing-masing. Ketika kita ngucap salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu maknanya semoga keselamatan tetap atasmu, keberkahan Allah ya, itu juga semoga tetap atas dirimu. Rahmat dan berkah Allah semoga tetap atas dirimu. Jadi salam itu doa. Karena itu orang yang mengucapkan salam berarti mendoakan. Makanya salamnya sunnah, jawabnya wajib. Nah, terus yang namanya orang ngucap salam itu memberikan doa keselamatan, maka berarti dia menjamin keselamatan orang yang dimaksud ya. Jadi kalau saya ucap salam, saya ini punya tanggung jawab, punya kewajiban menjamin atas keselamatan orang yang saya ucapkan salam. Begitu pula yang menjawab salam berarti menjamin keselamatan orang yang dijawab salamnya. Layak nggak kira-kira
ketika ketemu ya didoakan, begitu terpisah diomongin, pantas nggak kira-kira? Ya, kadang-kadang begitu. Assalamualaikum, salam, sini mampir. Oh iya makasih, jalan aja. Kita lagi berdua nih sama Pak Jaja. Pak Jaja, siapa tuh? Dia. Salam sih salam, tapi kita tahu kelakuan dia, padahal kita sedang menjamin keselamatan dia. Kita omongin. Ya. Nah, itu namanya nggak pas. Ya. Jadi salam itu ya zahiran wa batinan. Zahirnya ngucap salam, batinnya menjaga keselamatan. Nah, tidak dianggap beragama Islam manakala orang tidak bisa menjamin keselamatan orang lain. Mungkin lewat hatinya, mungkin lewat lisannya, mungkin lewat tangannya. Ya. Jadi orang kalau tidak bisa menjamin keselamatan orang lain, dia belum bisa dianggap sebagai orang yang beragama Islam. Kalau begitu, banyak yang Islam apa belum Islam? Jadi hati kita menjamin keselamatan dia. Menjamin keselamatan dia artinya apa? Tidak ada suudzon dalam hati kita atas dia. Tapi kalau masih ada kalimat yang terucap lewat hati atas orang yang dimaksud, berarti kita belum sempurna menjadi orang muslim. Ya, kita bahasain diri kita, ya. Lu ngomongin baik dia, ya. Ketemu orangnya aja ngomongnya baik, padahal lu kagak demen sama dia. Itu kan bisa begitu tuh. Jadi bahasain kita sendiri begitu, supaya kita ada perubahan. Kalau zahirnya kita ngomongnya baik, ya batinnya juga ngomongnya baik. Nah, jangan kelihatannya bagus, tapi ternyata belakangnya nggak bagus. Jangan kayak belangkon. Ya. Belangkon depannya halus, belakangnya bendol. Itu. Yang pakai belangkon siapa? Orang mana? Orang Jawa. Yang pakai belangkon orang Jawa. Depannya halus, mulus, belakangnya bendol. Nggih, matur suwun. Belakangnya, wah, gede loh. Nah, itu namanya bendol belakangnya. Ya. Ya. Jadi hati kita jaga terhadap orang itu. Tidak ada kalimat-kalimat yang tersimpan dalam hati, ya, atas keburukan orang yang dimaksud. Jaga pula lisan kita. Jangan sampai ini lisan itu rusak oleh sebab jaminan keselamatan. Orang sudah saling mendoakan, saling kata-kataan. Ya. Ini udah didoakan, dikata-katain. Nah ini belakangan bukan dikata-katain doang, berantem. Ya. Ngaji kok berantem, ya pantas nggak? Itu yang di Pemalang tuh kemarin, ngaji berantem pantas nggak? Tapi kalau supporter bola berantem masih ada pantas-pantasnya, bener nggak? Oh. Orang ngaji kok berantem timbuk-timbukan sampai pada bocor, ya itu nggak pantas banget. Ya. Sama-sama ngaku orang Islam, sama-sama ngaku faham ahlus sunnah wal jamaah. Yang satu, ya satu kelompok pakaiannya putih-putih, ubel-ubel putih, ya di kelompok lain pakaiannya ala Jawa, ya pakai belangkon, pakai ya pakaian-pakaian daerah lah, ya karena mempertahankan keturunan Wali Songo yang di sini mempertahankan habaib, ya. Akhirnya adu jotos, ya.
timbuk-timbukan. Ketika terjadi seperti itu, saya berpikirnya itu berarti bukan lagi mengedepankan agama, tapi mengedepankan egonya masing-masing. Kalau antar sesama umat Islam, kitab sucinya sama, nabinya sama, kiblatnya Ka'bahnya sama, ibadah hajinya sama, ya. Terus kemudian apalagi itu, ya, Qurannya sama, kok terjadi perselisihan, itu berarti tidak bisa disebut mengatasnamakan agama. Itu pasti mengatasnamakan syahwatnya masing-masing, mengatasnamakan nafsunya masing-masing, atas nama membela kebenaran masing-masing. Kelompok ini mengatakan kelompok situ PKI, kelompok sini ngomong sama situ kelompok PKI, berantem. Nah, yang PKI sesungguhnya yang mana? Ini kan hari-hari ini kan kita disuguhkan dengan ya tontonan di YouTube tentang kasus ya terjadi di Petarukan, Pemalang, Masya Allah. Nah, ini masih mau ngaji lagi di tempat lain, yang kelompok lain masih mau menghadang lagi. Lah kalau ini tiap daerah diciptakan seperti ini, berarti namanya sudah mulai menciptakan konflik antar sesama umat Islam. Kalau konflik itu semakin melebar, tidak menutup kemungkinan dari timbuk-timbukan batu ke bom molotov, dari bom molotov ke pedang golok, dari pedang golok ke bedil yang ada pelurunya. Apa yang terjadi kalau sudah seperti itu? Suriah kedua, ya, kita tidak ingin umat Islam di Indonesia gontok-gontokan, ya, selisih, nggak ingin. Maka harus disudahi, harus menurunkan syahwat emosi, duduk bersama, silaturahim, lalu kemudian difasilitasi oleh aparat, berdamai, toh sama-sama umat Islam, sama-sama ngaku faham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang sini takbir, Allahu Akbar, yang sini takbir juga, Allahu Akbar. Nah, yang nonton sami Allahu liman hamidah. Ya kan? Sesudah ruku, sesudah takbiratul ihram, ruku, ya, takbir Allahu Akbar, ruku Allahu Akbar, terus bangun dari ruku, sami Allahu liman hamidah. Ini saudara-saudara kita semua, maka jangan sampai konflik ini melebar, ya, lalu kemudian menjadi perselisihan antar sesama kita. Udahlah, kita sama-sama keturunan orang Arab. Udah, kita kudu ngakuin bahwa kita sama-sama keturunan orang Arab, karena Nabi Adam sama Ibu Hawa dulu tinggalnya di Arab. Maka berarti kita, kalau kita keturunan Nabi Adam, sama-sama keturunan Arab. Maka Rasulullah mengingatkan, la li Arabin wa la li ajamiyyin illa bittaqwa. Kata Rasulullah, ayyuhan nas, ya, wahai sekalian umat manusia, kullukum min Adam wa Adam min turab, la li arabiyyin wa la li ajamiyyin illa bittaqwa. Sekalian manusia, kalian itu berasal dari Nabi Adam. Nabi Adam itu asalnya dari tanah, maka nggak ada yang mulia, mau orang Arab, mau orang bukan Arab, nggak ada yang mulia kecuali yang mulia sebab ketakwaan kepada Allah. Rasulullah saja mengingatkan, ya, wallahi lau
qata'at Fatimatu binti Muhammadin, ya, lau saraqat Fatimatu binti Muhammadin la qata'tu yadaha. Demi Allah, kalau Fatimah mencuri, Fatimah binti Muhammad mencuri, maka aku yang akan motong tangannya. Rasulullah sampai menyampaikan begitu, ya. Maka ya, kita nggak usah pada mikirin ya masalah nasab, yang kita pikirin masalah nasib, ya. Nasab nggak usah dipikirin, yang dipikirin nasib kita di dunia bagaimana, nasib nanti kita di akhirat seperti apa, itu yang harus kita pikirkan. Wah, ini belok nih ngajinya ya. Yang ngingetin jangan sampai kita ikut-ikutan ya. Nanti mengkristal kelompok ini, mengkristal kelompok ini, nanti ya nggak ada apa, diciptakan konflik, itu kan saya sangat-sangat khawatir. Jadi antar sesama umat Islam belum disebut beragama Islam kalau lisannya belum bisa menyelamatkan orang lain, juga kalau tangannya belum bisa menyelamatkan orang lain, ya. Lisan dan tangan, ya. Kalau lisan itu omongan, tangan tulisan, ya. Tangan bisa tulisan, bisa juga lewat gerak tangan ya mengganggu orang lain. Ya. Lisan omongan pedes, ya. Omongan pedes sama tetangga, sama orang lain. Tuh Rasulullah yang menyampaikan belum disebut orang beragama Islam. Tangannya atau sikap, perilakunya, perbuatannya tidak mampu menjamin keselamatan orang lain, maka belum disebut sebagai orang beragama Islam. KTP-nya Islam, terlahir Islam, tapi kelakuannya menyakiti sesama umat Islam, maka tidak termasuk orang yang beragama Islam. Tangannya usil, ya, bikin postingnya sengaja nyakitin hati orang lain. Tangannya usil, ya, ngomentarin posting orang supaya orang tambah emosi, ya. Tangannya usil, ya, pekarangan tetangganya buat buang sampah misalnya, itu tangan usil juga, ya. Sepi orang, sampahnya dicantelin ke pekarangan tetangganya, ya. Nggak taunya ada CCTV, ya. Ada CCTV, akhirnya berantem, trektok, disyuting, diunggah di YouTube, di Facebook, ya. Ya. Inilah cerminan tetangga antar tetangga yang tidak baik, ya. Kata yang punya rumah, Bapak Ibu bagaimana, itu sampah dibuangnya ke tempat saya, kan mengganggu Pak Bu, padahal kan di sebelah sana ada tempat buangan sampah. Apa jawabnya? Apa lu? Ini kan tanah kosong orang tua gua. Itu ya. Iya. Lu ngontrak juga ngontrak punya saudara gua. Itu. Wah, itu udah namanya udah ananiah itu. Kalau udah ada gua itu ya ananiah. Ya. Ujung-ujungnya ya berantem, cekcok, ya. Nah, ini jangan sampai kejadian seperti ini. Mau dia pakai atribut, ya, yang perempuan pakai kerudung atau yang laki-laki pakai peci, kalau lagu-lagunya kayak begini, berarti kata Rasulullah belum dianggap sebagai orang yang beragama Islam. Masya Allah. Yang kedua, apa yang disampaikan Rasulullah adalah wala yu'minu 'abdun hatta ya'mana jarahu bawa'iqahu.
belum disebut orang beriman sehingga dia bisa memberikan jaminan keamanan kepada tetangganya, yaitu tidak menyakiti kepada tetangganya. Ditanya, ya Rasulullah, maksudnya bawaikoh itu apa? Menyakiti itu apa? Ghasyuhu wa dzulmuhu, berbuat aniaya dan berbuat zalim. Berbuat aniaya dan berbuat zalim. Masya Allah. Berbuat aniaya misalnya apa, Pak? Menganiaya tetangga. Mentang-mentang tetangganya orang miskin, orang susah, ya. Kalau ngomong sekate-kate, ya. Ngomongnya sesuka-suka dia. Nggak bakal berani dia, kita omongin apa kayak gitu. Ya. Itu menyakiti, menganiaya, ya. Berbuat dolim, mendolimi karena tetangganya orang susah, ya, disuruh-suruh melulu, ya, mana nyuruhnya nggak ada adabnya lagi. Lo, ya, sini, not, genteng pecah, ya, anuin gitu. Udahan begitu, nggak ada terima kasihnya, nggak ada tanda terima kasihnya. Itu namanya dolim, ya, mendolimi. Ya. Jadi belum disebut orang itu beriman selama dia belum bisa memberikan jaminan keamanan terhadap dia punya tetangga. Ya. Ini kita judulnya ngaji. Ya. Adapun ada kasus-kasus di antara kita, di sekitar kita yang bergesekan terkait dengan ini, maka kita bersyukur, alhamdulillah sekarang kita dapat pencerahan, ya, dapat pencerahan, dapat ilmu, dapat pengetahuan. Kita kepingin jadi orang Islam yang beneran, maka tugas kita jangan sampai kita mencelakai orang lain lewat hati kita, lewat lisan kita, lewat tangan kita. Kita ingin menjadi orang yang beriman, bahwa orang yang beriman itu harus bisa memberikan ketenangan terhadap tetangganya, maka lewat pelajaran ini, ya, kita berupaya dalam bertetangga, jangan sampai tetangga kita terdolimi oleh perilaku perbuatan kita. Karena tetangga itu bahasa Jawanya tonggo, ya. Tonggo itu yang gotong, yang nyonggo, ya. Yang ngangkat, yang bantu, yang nolong, itu tetangga. Tetangga sama saudara dari sisi keturunan lebih dekat saudara daripada tetangga, tapi dari sisi bertempat tinggal lebih dekat tetangga daripada saudara. Karena itu berbuat baiklah kepada tetangga, karena kita suatu saat pasti butuh sama tetangga. Saudara saya jauh di kota lain, saya sama tetangga nggak pernah akur. Begitu saya sakit, apa kata tetangga? Syukurin lu tukang musuhin gua, iya, sakit, rasain dah, gua kagak bakalan bantu, biarin sampai mampus gua kagak bantu. Begitu saya mati, ya, meninggal dunia, itu tetangga rumahnya pintunya dikunci, tinggal pergi. Itu gara-gara kelakuan saya. Ngaji kan baik buruknya kita, ya. Baiknya di kita, buruk juga di kita. Jangan baiknya di kita, buruknya sama orang lain, jangan. Kita nggak akur sama tetangga. Kita dapat musibah, kira-kira tetangga cekatan nggak bantu kita, nolongin kita? Enggak.
Itu tetangga pasti wait and see. Wait and see. Ya, nunggu dan lihat. Ya, coba gue lihat dulu ada yang bantuin nggak. Ntar kalau ada yang bantuin dah, gue pura-pura ikut sibuk. Ya. Tapi kalau nggak ada yang bantuin, biarin dia mampus sekalian. Belagu sih tetanggaan. Nah, itu gara-gara kelakuan kita. Tapi coba kalau kita sama tetangga baik, ya kita ada makanan, ya enak nggak enak ada makanan lebih, ya bagi tetangga, ya tetangga kesulitan kita bantu, tetangga perlu apa, ya cekatan kita bantu, kita tolong. Saat kita kesulitan pasti mereka akan segera datang kepada kita. Itulah dalam bahasa Inggrisnya ngunduh woing pakerti, bahasa Inggris. Iya, memetik buah dari perilaku kita. Ya, namanya memetik buah dari perilaku kita. Kalau perilaku kita baik di lingkungan masyarakat, maka kita pasti dekat dengan lingkungan masyarakat. Kalau perilaku kita buruk di lingkungan masyarakat, maka pasti masyarakat pun sebagiannya akan berperilaku buruk terhadap kita. Itulah in ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kamu berbuat baik, maka kebaikan itu kembali kepada dirimu. Wa in asatum falaha. Kalau kita berbuat jahat, maka nanti jatuhnya pada diri kita sendiri. Apalagi kita di perkotaan, ya, lingkungan masyarakat kita kompleks, ya. Kompleks itu bukan tempatnya di kompleks perumahan. Kompleks itu banyak persoalan di lingkungan masyarakat, ya. Sini orang Jawa, Jawanya Jawa, Jogja, Solo, bahasanya halus. Orang Jogja, orang Solo nyeritain tabrakan mobil aja nggak bunyi jeger, Pak, ya. Tadi saya lihat tabrakan mobil, ya adu banteng, jeger gitu, nggak begitu, ya. Saya tadi lihat mobil tabrakan maknil gitu, tabrakan maknil coba. Iya. Ya. Sementara tetangganya orang Batak atau orang Bugis Makassar, ya, yang kalau ngomong nggak bisa pelan. Nah, yang seperti ini kita kudu tahu, ya. Kita harus tahu karakter, ya, kedaerahan masing-masing. Orang mana sih itu dia? Kok ngomongnya kayaknya kenceng banget, dah nggak bisa pelan. Oh, orang Bugis Makassar atau orang mana? Orang Batak gitu, ya. Ya, pantes dah gitu. Ya, kita kudu maklumin, ya. Jadi orang mereka itu, ya, orang Bugis ya. Iya. Ya, Bugis itu maknya aja kasar. Bagaimana bapaknya, maknya kasar, kalimatnya begitu. Iya. Ya kalau yang Bugisnya udah lama di Jakarta mah udah jadi orang Jakarta gitu. Ini yang baru-baru pada masuk Jakarta kan pasti membawa apa kebiasaan dari daerahnya masing-masing. Ya. Seperti orang daerah saya lah, nggak bisa bahasa kromo halus. Ya. Itu kalau kromo halus itu paling ya sehari 2 hari. Ntar kalau berteman sudah lama ya udah bahasanya bahasa kasar gitu. Ya. Nah, itu kita harus tahu, ya, apa kondisi kedaerahan masing-masing. Kita punya tetangga orang Batak ya suaranya biasanya agak tinggi kan, ya. Sementara tetangganya orang Jawa, ya kan, jadi pemandangan yang paradoks, ya. Tapi ketika semua itu bisa memahami karakternya masing-masing, wah dia mah keras mah luarnya doang itu, emang bahasanya begitu, ya. Tapi aslinya mah nggak begitu gitu. Yang orang Batak, dia orang Jawa ngomong pasti halus dia gitu, ya. Tapi jangan dikira ya begitu ngomong halus ya dilawan terus nurut, ya. Ya karena apa, punya keris, ya. Ya keris itu ada loknya, apa namanya tuh, ada bengkok-bengkoknya, ya. Nah
Lain hal golok. Kalau golok kan lempeng tuh, satu doang. Matanya juga sebelah doang kan, sebelahnya kan tumpul. Kalau keris, kanan kiri bisa, depan belakang bisa. Maka jangan berani ngelawan orang Jawa punya keris. Iya, disenggol sini belok sini, senggol sini belok sini. Tuh. Makanya coba lihat sekarang, ya, gara-gara orang Jawa 10 tahun jadi presiden, ya, ini rame kan? Itu contoh misalnya. Jadi kita kudu tahu ada tradisinya masing-masing, masya Allah. Nah, apalagi kita satu daerah, misalnya sama-sama Betawi, sama-sama orang Jawa, sekalipun ya tetap sama-sama Jawa, beda daerah itu juga tradisinya beda-beda. Tapi kita tetap harus bisa, ya, harus bisa menahan diri, karena hidup di akhir zaman ini, kata Allah, kalau ingin selamat itu harus pegang 4 prinsip. Prinsip yang pertama, orang hidup itu harus punya kontribusi positif di masyarakat, ya, ya, kontribusi positif di masyarakat. Ya. Kontribusi positif itu dibahasakan alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra. Ya. Kita lagi banyak rezeki, sedekahnya yang banyak. Lagi rezeki sedikit, tetap berupaya sedekah. Kita jadi orang terhormat, nilai penghormatan kita jadikan itu kebaikan. Kita orang biasa, tetap kita harus berbuat baik pada orang lain. Kontribusi positif, bukan kontribusi negatif. Kemudian yang kedua, kita hidup di perkotaan harus bisa menahan emosi dan amarah. Karena hidup di perkotaan ini apa-apa serba instan. Maunya A ya A, sekarang ya sekarang, nggak bisa sekarang jadi besok, nggak bisa, ya. Karena apa? Beda orang daerah, pingin kopi, masak kopi itu pakai manasin air dulu di tungku, di kompor. Zaman sekarang pingin masak kopi, ya tinggal cetek, ya, ya, instan, segera mateng tuh kopi. Ya. Makanya kadang-kadang orang di perkotaan itu nggak sabaran, maka kita harus bisa nahan emosi, jangan sampai kita mudah tersulut oleh emosi. Kemudian yang ketiga konsepnya, kata Allah, wal 'afina 'anil nas, banyak-banyakin sikap memberikan maaf kepada orang lain, maafkan kesalahan kekurangan orang lain. Yang keempat, kalau kita punya kesalahan, maka kita segera minta maaf. Kesalahan itu adalah keburukan. Keburukan itu kebusukan. Maka kita jangan suka menyimpan yang busuk, jangan suka menyembunyikan hal-hal yang bau. Kenapa? Karena kalau enggak ketahuan hari ini, akan ketahuan besok, besok nggak ketahuan, lusa nggak ketahuan, minggu depan ketahuan, bulan depan. Tuh, maka jangan menyimpan hal-hal yang tidak baik. Supaya apa? Supaya kita selamat dunia akhirat. Adapun ada tetangga yang tidak baik sama kita, jangan dilawan dengan hal-hal yang tidak baik. Kenapa? Karena wa in asatum falaha, kalau dia berbuat buruk, keburukannya kembali kepada dirinya. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan ya, apa yang kita dapati pelajaran pagi hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.